Hah? Salwa. Oh, jadi yang belum tahu itu baju himpunan ya namanya. Bahaya, kada tahu ditanya adik-adik kelas. Sebelah Lilo siapa? Oh, udah kedengar play Egi nih. Egi ya itu ya. Apa dia serius bener ya? Di belakang Rizky dan kacamata namanya Hah? Hah? Iqbal. Belakang Irki. Oh itu Irki sebelahnya. Hah? Andri. Sebelah Putri Ulan Ahmad Zaki Alfarizati. Oke, terus Gera. Berarti Gera dan Dina. Cewek-cewek nih Solu. Bukan no. Solu dan Tamara. Mana Tamara? Salsabila Solu. Solu. Cewek siapa? Pakai kacamata. Seren dan Ningrum. Ngomong-ngomong, kalian sambil siapin yang pertemuan sebelumnya ya. Kita mau lanjut dari itu. Seren dan Ningrum. Terus yang belakangnya Bonsa dan Naya. Bonsa, Naya. Siapa? Wadini dan Ersi. Oh, Dersi. Iya, Dersi yang tugil ya. Siapa tadi itu saya kok lupa apa ya? Sakina. Wahyudin. Wadini, ya salah. Sorry. Ya. Ini siapa? Samuel. Ya, Samuel. Belakang cewek Samuel siapa? Jessica Maruko. Di sebelah Andri siapa? Di sebelah Andri Ananda. Itu Nafis. Ya, Nafis. Sebelahnya? Ya. Hah? Irhan. Bintang itu ya. Sebutlah ada kata-kata bintang biar gampang. Nah, Nola dan Maruko. Ini kacamata. Hafiza. Ya. Terus Felicia Kartika. Samuel sudah. Yang baju ungu siapa? Baju ungu menyendiri. Acok ya. Oh lah. Saya nggak bisa nyiriin lagi, rambutnya udah sama-sama hitam. Kalau ada pirangnya lebih cepat. Sebelah ya. Hai Naya. Yang sendiri? Hah? Oh Wiam, selamat datang Wiam. Vincent Taufik, silakan dicek. Yang nggak ada ini berarti ya nggak ada orangnya. Kalau ada tolong bersuara. Adam, nggak ada kan? Isan, Real, Sukma, Syakina, Taufik, Vincent, nggak ada. Nggak ada, kita mulai ya. Lalu, oke, Lilo sudah.
Oke, Egi. Lah, tidak serius lagi yuk. Lah, mode tidak serius lagi kan? Oh, lah, saya hapus berarti. Oke, kalau sudah siap, selamat pagi semuanya. Iya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur ya. Iya, hari ini adalah minggu ketiga yang sebenarnya udah keempat karena kita sempat libur sekali. Nanti kita bahas kuliah penggantinya. Nah, hari ini bahasnya adalah pertemuan ketiga. Ngapain ya kelanjutannya kemarin? Kalian bisa buka RPS sama yang saya kirim tuh. Nah, biar sama. Jangan lupa tugas catatan tuh saya ingatin tiap pertemuan ya. Jadi hari ini ada lagi tugasnya. Jadi untuk apa? Ya itulah nilai tugas sekali lagi. Yang artinya nilai tugas ya dari situlah yang kalian dinilainya nanti. Untuk apa yang saya bilang ya itulah catatan kalian nanti. Kapanpun bisa kalian cek lagi. Ya kalau lupa bisa diingetin dari catatan itu. Nah hari ini ya kita bahas khususnya nanti ada URL login itu apa, ubah profil password itu apa, daftar user baru apa, post pengaturan dan seterusnya. Nah di pertemuan 4 baru post spesialnya. Nah jadi hari ini kita fokusnya di pertemuan 3 ini. Kalau dari RPS restore tuh udah saya bahas ya. Jadi kalau yang ngirim catatan tanpa restore tuh ya tentunya nggak komplit. Oh, iya Pak, kata kalian. Tunggu, masih ada nggak rekamannya? Oh, sudah saya hapus. Intinya lihat aja tonton video rekaman saya udah bahas juga restore aplikasinya gimana sama restore database-nya. Maksud saya catatan kalian tuh sampai itu. Oke. Sekarang kita bahas dashboard set preview tuh yang kayak gimana. Udah saya jelaskan juga. Jadi bukalah browser kalian. Tahu kan buka browser kan? Nah, kalau udah buka yang localhost, ya tergantung folder kalian. Pak, lupa folder ya. Lihat dulu. Kalian pakai apa? Saya kan pakai Laragon nih. Kalau kalian pakai SAM di situ juga SAM tuh nanti ada SAM installation directory. Nah disitulah naruhnya nanti. Nah yang saya ini kan saya nggak tahu misalnya ya saya klik pengaturan, dia ternyata di D Laragon www. Berarti saya akan buka drive D saya, buka Laragon. Kalau yang saya ya buka www. Nah, jadi yang saya kemarin apa ya saya tinggal lihat folder apa sih kemarin 2324E yang saya bikin. Berarti localhost-nya berarti 2324E. KMS 4A. Dah, itu yang dipelajari di pertemuan kedua kemarin. Jadi udah bahas restore-nya, udah bahas install-nya, dimana install-nya itu cepet banget. Tiba-tiba udah dapat web. Pak, webnya sama kayak kami wordpress.com ya memang itu. WordPress.com itu adalah yang kalian tugaskin ini merupakan domainnya dari WordPress yang sudah jadi. Nah, ini dia. Ya. Yang ini nih tampilan utamanya dari web kalian. Kegiatan ihwalnya. Mana ini dalam tampil-tampil. Nah, oh, komitmen tuh sama tuh, nah, ya. Lah ya. Jadi WordPress.com sekali lagi adalah produk akhir dari WordPress ORG yang udah dikembangin ya. Nah, kita seperti yang saya sampaikan udah bisa bikin web dengan klik isi dikit lah jadi webnya. WordPress semudah itu. Nah, hari ini kita perlu yang namanya melakukan login terlebih dahulu. Untuk loginnya gimana? Jadi yang kita buka sekarang ini namanya, ada yang tahu? Dashboard ya? Oke, salah. Ada yang tahu? Ya coba lain. Yang kita buka ini namanya apa? Google. Yang sekarang tampilan ini apa namanya? Oke lah, berarti belum tahu. Karena ada tulisan sumo nih ya, kalian nggak tahu ya. Oh, Honang. Jadi ada namanya dashboard, ada namanya set preview. Dashboard itu sama aja dengan admin area, sama aja dengan backend, sama aja dengan dapur atau tempat mengelola kontennya.
Set preview itu sama dengan area pengunjung, visitor area, atau front end. Kayaknya udah ada nih, saya tulis di pertemuan sebelumnya tuh. Apa belum ya? Nah, belum Dina. Oh, Dina tidak nonton Bang. Terus ada nama end atau etalase atau tempat melihat konten. Itu pahami dulu. Sama istilah itu, dashboard, admin area, backend, dapur, tempat kelola konten itu sama. Saya tambahin saya batas versus. Jadi ada yang depan, ada yang belakang. Udah ya. Jadi yang kalian lihat sekarang nih namanya ya front end. Atau minimal kalian jawab, oh itu untuk area pengunjungnya Pak. Udah bener dapat. Nah, tapi karena dashboard ya salah. Udah ya, bisa bedain? Udahlah harusnya bisa. Nah, sebelum masuk ke dashboard perlu login. Dashboardnya itu pasti ada tulisan WP admin. Kalau mau secara paksa sih kita bisa tulis WP admin. Jadi tinggal nambahin garis miring WP admin. Tapi yang URL login benernya adalah WP login di PHP. Jadi di sini domain apa gitu .com misalnya. Nah, sintaknya gitu. Jadi kalian mau login langsung WP admin atau ketik WP minus login bisa. Kita praktekin. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Gak sulit sebenarnya kalau kalian ingat. Nah, jadi yang di sini kan bisa kita WP minus admin. Pak, bisa diganti nggak WP admin? Bisa. Bisa dipalsuin alamatnya. Tapi nanti aja. Bisa WP login di PHP. Udah dilakukan? Maksudnya mau login, Pak yang pula login lah, ya nggak masalah. Tapi sekedar tahu, walaupun yang kalian udah login, sekedar tahu ini. Konsentrasi ya. Jadi WP login adalah untuk masuk ke dashboardnya. Sampai ini jelas? Pak, apa user dan password saya? Aduh, saya pun lupa. Oh, ingat kok Pak, otakku kuat admin kalian bilang kan. Oke, tapi anggapannya kita lupa. Jadi ini ya nggak menutup kemungkinan semester depan atau beberapa saat lagi kalian lupa misalnya. Tapi bukan saya hipnotis ya, intinya kalau ada kasus lupa. Nah, gini caranya. Konsentrasi. Yang pasti dia punya database tuh. Bukalah PHP admin. Sama catatan kalian nanti ada juga. Jika lupa password dan user kayak gini caranya. Buka PHP admin otomatis harus ya jalanin yang MySQL tadi ya, Apache MySQL. Dua ini harus running. Selama ini nggak kebuka, yang kalian ya nggak bisa. User saya root, passwordnya nggak ada. Sekali lagi ini kalau lupa, Pak, database Bapak banyak, gitu kalian. Terus mana yang pakai ya? Nah, biar tahu yang pakai gini caranya. Tadi itu kan, nih alamat kita. Nah, berarti gini kan gambarannya. Saya kecilin lagi nih. Konsentrasi ini masih bener-bener basicnya ibaratnya. Jadi tahu basic ini lebih enak ke depannya. Saya tulis localhost. Itu kan sama aja dengan c sum htdoc defaultnya ya enggak, atau sama aja dengan c laragon www ya enggak, sama aja dengan d misalnya saya bisa di d. Kalau dia ada seperti ini, nah berarti saya tinggal ngopi aja gini aja deh. Nah, tinggal tambahin garis miring ini. Jadi ini sekali lagi basicnya. Udah tahu ini ya lebih enak ngikutinnya. Tapi kalau nggak tahu ini dari awal, repot. Nah, lihat nih. Jadi kalau ada 2324E berarti yang di sini 2324E juga garis miring. Kebalik. Nah, nih. Berarti ininya sama semua. Nah, artinya apa? Berarti setiap garis miring itu nandain ada pindah, ini drive C, drive D, folder, dalam foldernya ada ini, dalam foldernya ada ini. Nah, kalau ada 2324E, berarti di dalam Laragon tadi ya tersangka kita ya ada 2324E KMS4A. Nah, kita mau tahu database yang digunakan. Bukalah WP config. Jangan lupa ya, ini file kuncinya. Koneksinya di WP config.
Untuk diketahui aja ya, dibuka di WP config, nanti dia akan nulis DB name. Inilah database-nya yang digunakan. Database-nya baru ini DB KMS4A 2324E. Berarti saya tinggal di PHP admin ya. DB. Nah, yang ini. Oke. Tapi apakah kalau udah tahu database-nya udah pasti itulah yang digunakan? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Ada satu lagi. Ada yo. Nah, kebetulan ini 12 tabel bawaan WordPress. Terus mana Pak yang digunakan? Kalau webnya ada beberapa, tapi ceritanya database-nya ini satu. Tabelnya yang beda. Dia bedainnya dari prefix ini. Nih. Nah, jadi dua macam itu. Di WP config, lihat database yang digunakan, dan prefix tabelnya. Jadi kalau kalian sudah pakai WP sekarang, nih, nggak usah dilakukan ya, cukup sekedar tahu. Saya buka lagi alamat ini. Kalau tadi kan tampilannya yang kayak si Ihwal tadi ya. Nah, yang ini tampilannya apa nih? Saya ganti. Tampilannya udah disuruh install lagi. Ya, database-nya sudah ada dia, tapi yang prefix-nya belum ada kita isi, nanti dia bikin ulang seperti ini. Nah, prefix-nya pun saya tulis tadi yang yoh tadi. Yang yoh-nya saya ganti ke WP. Nah, ujung-ujungnya ya dia ngebacanya WP nih. WP ini akan dia bikin nanti. Ya, dia akan bikin sebagai tabel baru. Gitu Pak, kata kalian. Ya itulah, saya cobain ya. Judul situsnya kali ini perjalananku sebagai seorang musafir misalnya. Nama pengguna admin lagi. Jadi, kalian nggak usah praktekin, yang ini cukup tahu. Nah, saya install. Ini untuk nunjukin saja bahwa database itu bisa dalam artian satu, tabelnya yang beda-beda. Login admin. Nah, yang saya mau bilang di sini, kalau kalian lihat tadi yo entah kemana ngajak yo ya enggak. Saya klik struktur, ada WP. Yo. 24 berarti, karena 12. Oke, hal ini nunjukin sekali lagi apa yang kita lihat di WP config. Ya, kesimpulannya tadi kita harus melihat nama database yang digunakan dan prefix tabel yang digunakan. Oke, dua macam itu ya. Jadi kalau saya mau balik di sini tulisannya yo, saya simpan. Saya reload lagi yang ini. Harusnya yang yo yang semua tadi nih. Cacatnya lagi lupa passwordnya nanti. Jadi sekali lagi, kalau kita nggak tahu mana database mana tabel, kita bisa ngintipnya di file wp config. Lihatlah db name untuk database dan prefixnya untuk tabel. Nah, saya udah tahu berarti yo. Bukanya di mana? Yo user. Nah, silakan dipraktekin yang ini. Jadi kita mau ganti passwordnya. Pak, aku lupa password. Ujung-ujungnya saya mau reset passwordnya, kata kalian. Kalau mau reset sebenarnya kita harus login dulu. Yang jadi masalah kita ya nggak tahu passwordnya. Nah, sehingga coba buka tabel usernya dulu. Silakan buka tabel user. Kita mau coba ganti. Ya, kalian udah login, nggak usah diapa-apain. Yang belum login, khususnya ini. Yang udah login nggak masalah. Tapi ya mesti tahu juga cara ini. Kenapa? Saat kesesak, ya nanti ada tuh masa-masanya kalian butuh ganti password. Kayak gini nih, maksudnya kita kan tahu admin. Iya, sekarang tahu. Nanti apa passwordnya? Nah, saat kesesak ya kita mesti ganti. Ke user. Sekali lagi ini khusus yang belum login ya. Yang belum login. Edit. Pak, berarti user login pun bisa saya ganti ya? Bukan admin. Jawabannya sebenarnya bisa. Ada tapinya. Tabel ini berelasi dengan tabel lainnya. Sehingga anjuran WordPress-nya sendiri, usernya jangan diganti.
konsepnya sama kayak kita belajar basis data, ada key yang terhubung dengan tabel lainnya. Ya, jadi sebaiknya jangan. Bisa nggak? Bisa. Ya, sekali lagi bisa nggak? Jawabannya bisa. Nah, yang kita ganti adalah passwordnya. Ganti ke fungsi MD5. Mana bisa MD5 nih? Lah, password yang diinginkan. Nah, kali ini kita boleh bebas apapun passwordnya. Bebas apapun. Maksudnya terserah kalian. Nah, kedepannya kalau lupa ya caranya kayak gini. APG jadi Lilo ganteng misalnya. Solo cantik misalnya gitu. Boleh. Bulan APG. Bulan APG. Lah, bebas ya. Dersi. Ya boleh. Ya Dersi jangan ngelamun. Hehehe. Saya passwordnya Dersi lah biar ingat Dersi nih. Nah, fungsinya MD5, usernya sekali lagi saya skip, saya nggak ganti. Passwordnya saya ganti Dersi, ininya penting MD5. Sudah? Kalau sudah di go. Nih, udah ya. Baru kita tes. Kan tadi itu mau login, WP login. Berarti admin, passwordnya dulu admin dulunya. Masuk sekarang nggak bisa. Sekarang Dersi login. Lah, harusnya bisa. Udah ya, intinya nggak ada masalah ya, kita ganti seperti itu. Ya, jadi saat kesesak gantilah passwordnya dari sini. Apalagi nggak bisa login. Karena apa? Kita tunggu email, dia nggak masuk-masuk, nanti lupa sandi padahal kita udah klik, ya mau nggak mau kita mesti nge-reset cara manual. Nah, kalau sudah, pembahasan tentang URL login sudah, dashboard set view sudah tadi. Kita sekarang mau ngubah profil dan password. Nah, ini cara normalnya nih. Kalau tadi itu cara pelico, jadi cara curangnya. Ini cara normalnya. Yuk kita ngubah profil. Login sudah. Ada yang nggak berhasil? Udah harusnya ya. Untuk mengganti profil, lah ke pengguna, pilih profil. Ini untuk ganti profil yang sedang login. Silakan klik pengguna, pilih profil. Ini khusus pengguna yang sedang login. Artinya apa? Kalau kita levelnya admin, menu ini ada menu tambahannya. Tapi kalau dia di bawah itu, nanti kita coba habis ini. Klik ya. Lalu, udah. Pengguna profil kita bisa gantiin sendiri. Contoh saya jelasin satu-satu. Penyuntingan visual nih apa? Gambarannya kayak gini. Konsentrasi. Lebih enak kalian ngeliat gambaran. Saya tambah post baru. Untuk manajemen kontennya kalian bikin konten doh yang tugas kan tambahin postnya. Judul saya belajar WIAM menjadi ganteng. Nah misalnya gitu kan. Ini kan kita ngeklik bold, italic. Nanti saya terbitkan. Ini nggak usah dipraktekin, cukup tahu aja. Tampilkan post. Kalau kalian ingat tadi saya ada bold, ada italic kan? Itulah visual. Apa yang kita lihat, itulah yang kita dapat. Saya suntik. Kalau kita nonaktifkan penyuntingan visual, jadinya apa? Jadinya mirip kayak gini nih nanti. Nih. Nah, kalau saya mau bold berarti pakai B atau strong. Kalau mau miring pakai M. Nah, kalian lebih suka yang mana? Kalau jiwa kalian Pak, nih hobi coding kata kalian. Nah, berarti ketiknya kayak gini. Tambahin misalnya enter kan BR nanti. Terus B misalnya. Feliciendo. B misalnya orang Indonesia. Perbarui cacanya. Tapi di sini ya kita baliknya, nah baru dia perbarui. Jadi itu sekedar nonaktifin yang visual ini. Terus dia menjadinya, saya kecilin post. Saya mau ngeliat post nih. Ya dilihat klik.
Hmm, mana tulisannya tadi? Nih, Felicendo orang Indonesia B. Sama, secara code atau secara visual. Kalau lebih suka coding, ya kita nonaktifkan penyuntikan visual. Gambarannya kayak tadi. Ya, tapi kalau untuk kenyamanan, ya cuma ngeklik, silakan dipakai. Jangan usah dinonaktifkan. Kapan dipakainya? Ya kayak tadi tuh, ya. Jika kalian membutuhkan elemen yang elemennya itu nggak ada saat kita ngeklik. Contoh, saya misalnya tambah blok baru. Kan kita tinggal ngetik garis miring, tabel ada. Nah, bikin tabel gampang. Judul misalnya, isi. Isi. Nah, tabel ini misalnya ada nggak pengaturannya untuk apa tuh namanya bordernya? Kalau kita lihat di sini perbarui, apa yang terjadi? Saya belajar WIAM, saya reload. Ada bordernya, tapi saya nggak mau ada bingkai misalnya. Caranya, ada yang tahu nggak gimana? Biar nggak ada bingkai. Biar nggak ada bingkai. Ya udah sama malu. Ada yang tahu? Kalau kita HTML-nya gimana? Nggak tahu lah ya. Bordernya isi 0. Nah, benar. Nggak usah takut dah Felix Indo. Nah, border 0, saya coba ini perbarui, kita tes. Nah, saya reload. Apakah hilang bordernya? Ternyata dia nggak mau. Kenapa? Seperti ini. Jadi dia perlu kita modif. Ya, di sini ada WP block namanya. Misalnya kita hapus nih. Ini bawaan WordPress-nya yang ada kelas-kelas figure kayak gini. Misalnya lagi kita ulang, bordernya 0. Nanti kita mauin paksa misalnya. Kalau dia masih nggak mau, kita reload lagi. Nah, udah bener. Berarti bingkai yang nggak ada tuh, ya jawabannya border 0. Oke, berarti Felix Sendo lagi inget lah. Tahu border 0. Lah, sip. Kita lanjut. Oke, border 0 ya tanpa bingkai itu. Lah ya, konsepnya kapan penyuntingan visual nggak dipakai? Jika ya kalau nggak ada pilihan yang kita mau untuk blok itu. Ya kita mau code sendiri caranya gitu. Udah ya, lanjut ya. Kapan pak kayak gini pak ya? Kalau ada aja kondisi yang kayak gini nanti nggak ada yang kita bisa kita pilih, yang ngetik sendiri ujungnya itu. Nah kalau udah lanjut, itu pertama nonaktifkan. Penyorot sintak nih ya ibaratnya kita lagi ngetik-ngetik ini dia harusnya ada highlight-nya kalau ngaktifin mode visual. Kalau kita matiin dia saling terhubung nih. Berarti nggak ada penyorot sintak ya. Kan penyorot sintak tuh ibaratnya kayak gini nih. Ini kan tersorot baris 68, tersorot baris 66 dan seterusnya. Nanti dia highlight kayak gitu. Nah, ini yang bisa kalian ganti skema warna admin. Pilih aja warna yang kalian suka dulu. Misalnya tengah malam, karena kita suka begadang, kita pilih tengah malam. Nah, dia langsung berubah nih. Ya, di skema warna admin itu yang bisa kalian ganti. Udah? Lah ya. Pintasan keyboard ini fungsinya saat kalian moderasi komentar nanti. Kapan? Kalau web kalian udah jalan, ya banyak pengunjung, pengunjungnya mau komen di web kalian, kalian bisa mengaktifkan shortcut keyboard. Kayak kita Ctrl B itu kan untuk bold, Ctrl I untuk italic, ya kayak gitu tuh maksudnya. Tapi ini nanti aja, untuk kita sekarang sih belum perlu. Jadi ini sekedar tahu. Bilah perkakas. Nah, kalau kalian lihat tadi di sini nih antara login dengan nggak login ada beda. Kalau dia login di atasnya ada sesuatu nih. Inilah yang disebut bilah perkakas. Oke, yang di atas nih. Inilah bilah perkakas. Kapan adanya? Kalau lagi login. Terus apa yang terjadi, Pak? Nah, kalau saya klik di sini,
Oh, bisa post baru. Ada shortcutnya. Kalau mau bikin post baru, kita tinggal baru post. Kalau mau ngupload, ya tinggal ngupload media baru. Kalau saya sedang buka konten, postnya tadi, saya belajar WIAM. Ini saya bisa syuting post langsung. Nah, ada tapinya. Jika kalian menggunakan perangkat laptop atau komputer yang sifatnya tukar-tukeran, bergilir, kalau kalian sedang login gini ya, bisa jadi pihak yang nggak bertanggung jawab ngotak-atik yang kalian. Kebayang nggak maksudnya? Kayak pakai laptop kampus nih misalnya, hari ini kalian makanya mana posnya yang ku bikin kemarin tuh kalian. Nah, kalian walaupun apa butuh banget untuk ngerjain UTS, tapi ada yang ganggu-ganggu. Lah kalian bikin susah-susah, ada yang nyuntik. Kenapa? Ya karena dia secara nggak sengaja ngelihat baris perkakasnya tampil. Oh, ceritanya kalau baris perkakasnya tampil ya pasti sedang login. Itu konsepnya. Jelas ya? Nah, jadi di beberapa alasan nanti orang nggak nampilin baris perkakas. Kalau apa? Kalau komputernya atau alatnya dipakai bergantian. Misalnya di warnet gitu atau di kantor misalnya kalian gantian tuh sama-sama penulis berita, alatnya sama komputernya. Kalian shift pagi ada shift malam misalnya. Nah, kayak gitu tuh maksudnya. Jadi sebaiknya ya udah selesai pakai logout. Dan ini ya tergantung bahasa sih, ini karena saya downloadnya dari ID WordPress ORG bahasa Indonesia. Oke, bisa kita ganti nggak? Saran saya kalian jangan ganti bahasa lain selain bahasa Indo dan bahasa Inggris ya. Nanti saya susah ngoreksinya. Kan kalian UTS nanti ngumpulin tuh, kalian ganti bahasa Arab kayak gini nanti. Kalian apply tiba-tiba. Nanti saya mana menu yang diklik nih, udah bingung saya. Ya, jadi jangan gunakan bahasa selain bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, kayak gini-gini entah tulisan apa misalnya kalian pakai. Pak, coba kata kalian. Saya pun ngeri-ngeri nih balikinnya gimana nanti kan. Saya cobalah ini. Saya coba cak-caknya ya. Cak-caknya perbarui. Apa yang terjadi? Dia biasanya download kalau belum ada bahasa. Habis itu dia ubahin. Yang kalian sebaiknya nggak usah dicoba yang bahasa tadi. Karena ada pengalaman mahasiswa ya dia bahasanya tiba-tiba dia gantiin ke bahasa itu. Jadi otomatis ya saya pun pusing. Mana tadi itu nggak berhasil tadi apa tulisannya? Saya kecilin. Profil berhasil. Mana tidak ada berganti? Oh, ada Egi. Espanyol, Italiano. Kita bahasa-bahasa apa kata? Kalau tiga ya udah kita lewatin. Ya udahlah, berhubung dia cuma ganti bahasa Inggris udah usah lah ya. Tapi gambarannya ya kayak gitulah dia bisa gantiin bahasanya. Oh ini ada yang berubah ini. Misalnya belum semuanya nih, tabel the board entah apa kan. Saya coba dulu. Nah, daripada makin pening, saya balikin aja. Nah, itu di sisi bahasa. Kalau sudah, nah di sini nih yang saya bilang tadi tuh. Pak, ngapa username-nya nggak diganti? WordPress-nya sendiri bilang nama pengguna tidak dapat diubah. Sekali lagi, bukan nggak bisa, bisa. Tapi dia konsepnya berelasi dengan tabel lain. Sehingga yang kayak gini nih, ya tidak disarankan untuk diubah. Jadi untuk ngerjain UTS, nanti gimana Pak? Kalian kerjainnya sebaiknya saya sarankan install baru. Install WordPress baru, bukan ngubah yang ada. Latihan ya latihan. Udah ya. Ya jadi di sini dia tidak sarankan username-nya untuk diganti. Nah, nama depan ganti nama masing-masing. Nama marga. Pak, kalau nama aku Dina doang gimana? Dina bin apa? Ya, kalau cuma satu suku kata kayak Dina misalnya, jangan Dina doang, isinya Dina dan binnya. Nah, udah ya. Jadi kalian bisa ganti warna tadi, bisa ganti ini profil. Nama panggilan Dersi. Dersi ini dipanggilnya Sisi kayaknya. Nah, sudah. Ini bisa kita ganti.
Nama depan, nama belakang, panggilan, udah. Kalau sudah, nama publiknya itu bisa kita set. Sekarang ini kan admin ini tampilnya. Kalau kalian lihat di sini pun admin nih tulisannya. Nah, jadi kita di luar tuh mau apa tampilnya? Nama beken kita misalnya Sisi. Nah, saya perbarui. Nanti di sini nih keluarnya harusnya Sisi nih. Jadi orang ya kalau mau nyari info kita, loginnya apa sih, dia nyoba pakai Sisi ya nggak bisa. Ya, jadi Sisi doang. Jadi bukan username. Kenapa? Kalau orang tahu username kita, ya dia tinggal nyari passwordnya apa. Kalau dia nggak tahu username password, ya 2 kali gawe. Kebayang nggak maksudnya nih? Saya ulangi ya. Ini kan Sisi, seolah-olah Sisi dia login. Nah, tuh author admin tuh tulisan di situ ada linknya tuh. Author admin bisa ganti, bisa disembunyiin sebenarnya. Nanti bisa dimodif. Nah, ada tapinya maksud saya. Kalau orang tahu user kita, ya dia tinggal nyari password. Kalau dia nggak tahu user, nggak tahu password, ya lebih sulit langkah dia. Oke, Dersi. Ya, kalau sudah kita lanjut lagi. Ini sudah. Nah, ini nama publik itu nama kita yang tampil di ya dimanapun di webnya, intinya tampilnya kayak gitu. Nah, tapi kalau mau lengkap ya silakan lengkap. Udah suka Pak, Kunilo profile kata kalian ya, gunakan nama alias tadi. Nama panggilannya nama alias. Udah ya. Kalau sudah email, jika Anda ngubahnya katanya ngirim email, tapi biasanya sih nggak akan pernah masuk. Jadi percuma maksudnya. Emailnya baru diganti, di sini gantinya. Tapi kalian jangan bertunggu emailnya, biasanya nggak masuk. Udah ya. Situs webnya ya web kalian apa? Pak, pula punya lah kata kalian. Kayak saya nih misalnya nih. Saya punya alamatnya Y Setiawan J. Tagi jalan tidak nih. Harusnya sih jalan nih. Mana webnya kata kalian? Oh, internet ada connect, cuman ini ya pacak. No internet, dulu 100. Tidak di internet lah. Kalau kita CCDT ya, Mirapuranya ini webnya. Kalau sudah cara makanya di sini tinggal kita paste. Homepage-nya maksudnya. Pak, udah deh, ya, usah diubah, gak masalah. Nggak keluar di UTS. Nah, ini webnya intinya. Dia jadi berantakan udah sekarang. Nah, kurang lebih itu. Ya, ini ada webnya. Terus info biografi bisa kalian isi, bisa enggak. Tergantung kalian lah maksudnya. Saya adalah seorang pesumo yang bertobat misalnya. Akhirnya mengajarkan kebaikan ke para mahasiswa. Dah, itu nggak diisi pun nggak masalah. Yang penting foto profil yang kalian tampil nggak? Hah? Dah, kayak gini. Seingat kalian, saat mendaftar akun di wordpress.com, ada nggak upload foto nggak kalian? Hah? Kalau ada, ya foto itu nanti dia pakai. Ini nih foto saya zaman masih imut-imut dulu, jadi udah agak lama ya. Jadi serius, dia akan sinkron langsung dengan email yang kita daftarin. Yahoo ini pun entah tahu tuh enggak kalian nih kayaknya. Oh, tahu. Kita tanya Lilo lah nih. Lilo tahu aja dari mana Yahoo ini? Wih, 2009 udah pakai laptop. Umur Lilo ini berapa jadinya Lilo? Umur 8 tahun? Keren lah. Kalau oh, oh belum tahu Yahoo buat apa? Oh, lah. Nah, satunya tadi siapa nih namanya nih? Ras, bukan Ras ya? Apa itu nama kamu dulu? Oh, Tamara. Tamara tahu Kak Yahoo apa?
untuk apa? Terus bisa ngapain lagi? Tidak bisa chatting. Berarti tidak tahu. Oh, enggak. Tapi pernah punya kakak lah intinya ya. Tamara punya kakak Yahoo. Ingin Yuk kita lanjut ya. Jadi Yahoo zaman dulunya Gmail ya, sebelum aja Google Mailnya ya, kami populernya pakai Yahoo. Ditambah Yahoo-nya bisa Yahoo Messenger, bisa berkirim chatting ya. Kalau kalian lihat smiley, nah yang cemni-cemni nih ya nggak ada di Yahoo tuh. Sebelum yang sekarang-sekarang nih. Jadi ya kami bermainnya di sini. Yahoo. Kami pacak chatting kayak orang luar negeri dulu, kayak orang Filipina, tapi sekarang ya udah nggak ada. Ini dia. Kalau connect dia gini. Tapi udah ya tinggal kenangan. Kayak zamannya Friendster dulu, Facebook ya, ibaratnya zaman jadul. Makanya saya heran ke Lilo ini, kok tahu dia berapa umurnya kan, emang kan. Nah, kita lanjut lagi ya. Jadi Yahoo ya mirip layanan email. Nah, jadi kami pakainya ya, daftarnya dulu pakai ini. Pak, aku pakai Gmail boleh nggak? Ya boleh aja. Selama kalian pernah ngupload foto, nanti fotonya itu tampil. Nah ya, kalau mau ganti password, nah ini caranya yang bener. Misalnya saya sudah nggak mau lagi sama Dersi, saya maunya sama Tamara, berarti saya ganti Tamara. Ada tapinya. Kalau bisa ganti di sini artinya kalian bisa login. Yang tadi tuh belum bisa login. Saya ulangi ya. Yang di sini kita kan pasti login dulu baru bisa ganti. Nah, jadi ganti password yang benar tuh caranya dari sini. Yang cara belakang layarnya dari yang di sini tadi. Nah ya, jadi saya kalau mau ganti, intinya mau ganti apapun sekarang saya lupa pun nggak masalah. Tinggal ganti, setujui, perbarui. Jadi nanti password saya tuh udah Tamara, bukan Dersi lagi. Dah, konsepnya gitu. Untuk perbarui profil harusnya sudah aman. Ada pertanyaan nggak? Ubah profil password? Nggak ya? Oke, kalau nggak, kita sekarang ini keluar di UTS nih. Daftarin user baru dengan role yang berbeda. Konsentrasi, dengerin baik-baik. Oke. Untuk melihat user, adanya di admin ini. Pengguna, semua pengguna. User-user atau penggunanya adanya di level admin. Baru satu kita. Ngapain baru satu, Pak? Kan emang baru satu ya kita daftarin di awal itu. Udah? Baru satu ya di semua pengguna. Lalu, nah kita mau nambah baru. Boleh dari sini, boleh dari yang atas. Tambah pengguna, boleh dari sini, boleh dari sini. Saya klik. Nah, kalau sudah, ini pengguna untuk coba-cobanya. Nama pengguna, coba misalnya. Udah? Email, basing lah. Sudah? Usernya coba. Yang penting sih bagian user dan password nanti. Email tuh ya isi aja emailnya. Pahami nanti kata-kata saya, instruksi saya. Jadi kalian ngerti maksudnya apa. Situs web boleh dikosongin. Passwordnya saya mau user coba, passwordnya coba, biar gampang. Setujui lemah. Sudah? Yang penting adalah username-nya kalian samain dulu. Ininya emailnya basic-basic juga nggak masalah. Passwordnya ya coba juga. Ya biar apa, gampang. User coba, password coba. Sudah? Karena lemah memang password ya, setujui lemah. Udah ya? Kirimkan email, ya emailnya nggak akan pernah masuk, dilepas aja, tidak usah. Daripada dia loading. Dia perlu ada SMTP-nya dulu baru bisa jalan ini. Ini kita lepas aja dulu. Nah, ini yang mau saya bilang. Jadi, peranan itu sama aja dengan role. Peranan
sama aja dengan role. Lihat nih ya, ini user Jerry. Kalian lihat menunya master, PMB, bimbingan, KRS, logout. Oh, apa Pak loading terus ya, gambarannya kayak gini lah intinya, menunya ini intinya sampai KRS ada sub-subnya. Saya coba logout sekarang, kita lihat. Oh lama tidak seru, lambat ya. Coba pakai yang inilah, supaya tahu lebih cepat. Sama lah ya. Ya, coba. Udah. Nah, lanjut Pak. Yuk, lanjut. Jadi di sini webnya sama, akan tetapi hak aksesnya berbeda antara admin. Ya, dia lengkap menu-menunya sampai cekal pun ada. Yang tadi Jerry tadi cuma BAK aja sampai 4 ini, tapi ini ada tambahan. Artinya apa? Ya sama, di WordPress itu juga ada pengaturan untuk role atau peranan. Nah, diingat baik-baik, nanti di UTS ada nih. Peranan yang paling rendah adalah pelanggan. Oke, berarti kita coba pertama kali di pelanggan ya. Kita tambah dengan user coba, password coba, role-nya pelanggan. Kalau udah ngapain? Nah, kalau udah kayak gini, konsentrasi, kita nyoba. Tapi nyobanya jangan di sesi login yang sama. Jadi bukalah browser satu lagi. Saya coba buka pakai Edge lah. Nah, karena banyak banget nih, saya tutup lah. Mana tombol tutupnya? Aduh. Tutup. Close. Nah, udah. Cara ngetesnya, login dengan alamat yang sama. Ini kan yang tadi nih, yang front end. Login dengan alamat yang sama, boleh WP admin, boleh WP login, tapi pakai yang coba. Kita mau lihat perbedaannya apa. Lah, udah login belum kalian? Pakai user baru tadi. Bedanya gunakan browser lain atau boleh sama-sama Chrome tapi profil yang lain. Udah belum? Nanti seolah-olah ada dua nih yang login, tapi dia beda sesi. Sesi apa? Sesi login. Instruksinya jelas. Oke, punya browser Edge atau Opera atau Firefox? Ya boleh. Selain Safari kamu punya apa di situ? Hah? Mi? Bing? Bing itu mesin mencari ya, browser. Add profile baru aja coba. Ya, add profile baru. Jadi seolah-olah nyobanya itu kalian di dua browser. Karena apa? Ya butuh sesi yang berbeda. Cara sulitnya ada satu browser kalian logout, login lagi nanti. Kan ngeribet kayak gitu tuh. Jadi kita kerjanya di dua browser biar lebih cepat. Sudah? Kalau sudah, konsentrasi. Loginnya udah sama-sama login. Konsentrasi ya. Tapi untuk pelanggan dia cuma aja menu dashboard dan menu profil. Terus dia bisa ngapain? Ya sama kayak tadi kan, tapi nggak ada pilihan aktifkan, nonaktifkan, penyuntingan visual. Cuma bisa ganti tema, ganti password, utama tampilannya apa. Nah, biografi, profil.
password. Udah ya. Jadi kemampuannya terbatas dengan peran yang disebut peran pelanggan atau subscriber. Subscriber atau pelanggan adalah peranan paling rendah di WordPress.com. Kenapa rendah? Ya ceritanya dia cuma sebenarnya untuk operasi query-nya hanya untuk di profil ini. Simpan atau update, ya nggak bisa ngapus. Di sini hanya bisa select. Dia bisa ngapain ya? Dia bisa dapat info. Nah, infonya apa sih tadi tuh? Oh, saya belajar WIAM tadi tuh hari ini. Oh, ini berita terbaru, kata dia. Nah, dia bisa tahu lebih awal lah ibaratnya kayak gitu. Karena dia ibaratnya pelanggan atau subscriber. Sama kayak OnlyFans misalnya. Oh, dia hanya boleh dilihat sama member. OnlyFans tadi ya. Jadi di sini dia cak-caknya OnlyFans-nya. Keanggotaannya misalnya kalian berbayar cak-caknya. Ya dia ini. Kalau sudah kita mau lanjut nih. Pelanggan berarti yang terendah ya. Cuma sekadar bisa login. Kalau sudah untuk UTS tentunya saya minta usernya berbeda-beda sesuai role yang diminta ya. Tapi untuk kita latihan ini dia ini yang kita kotak-ketik. Saya ulangi. Untuk UTS nanti ceritanya kalian butuh beberapa pengguna, bukan cuma dua. Oke, lanjut dibilangnya. Jadi penggunanya tuh kalian perlu nambah lagi untuk UTS. Bukan cuma satu ini diganti-ganti. Salah gitu. Untuk kita latihan, satu ini lagi yang diganti. Berarti kita sunting, si coba naikin levelnya jadi bukan pelanggan lagi. Mana tadi? Nih, naikin jadi kontributor. Yuk kita tes. Tapi sekali lagi ya, untuk UTS, jangan satu user diganti-ganti perannya, tapi bikinlah tiap-tiap usernya sesuai peran masing-masing. Jadi dia ada bagian masing-masing. Jangan kayak kita latihan sekarang. Udah? Kita latihan ini kenapa tidak bikin baru? Biar cepat. Saya cuma ganti ininya. Kontributor, simpan, perbarui. Sudah? Lah saya perbarui ya. Lihat perbedaannya. Kalau kalian lihat tadi sebelumnya pelanggan seperti ini doang menunya, kalau di reload, dia meningkat. Sudah ada pos. Dia bisa ngelihat pos-pos yang udah di entry, tapi dia bisa select doang. Nggak bisa edit, nggak bisa hapus. Kelihat ya, tapi bisa nambah. Yuk, kita tes nambah. Kita tes sekarang nambah, tambah pos baru. Nah, ini sama kayak tadi lah. Tambahkan judul. Umi, ya tuh. Umi rajin belajar. Karena Umi anak mami. Nah, tadi gini ya. Bold, italic, dan seterusnya. Udah? Sama kan kayak tadi? Ngetiknya nggak harus persis sama ini saya asal-asal ya. Nah, jangan Umi lah. Rovianti diam sekali. Nah, udah ngetik ya. Judul, isi. Jika sudah konsentrasi, di sini ada pilihan apa lagi posnya? Kategori dia bisa milih kategori, tapi tidak bisa nambah. Nanti kita lihat perbedaannya ini. Dia bisa ngisi ini, terus nambahkan media aja, ya. Gambar, pura-pura gini. Milih gambar, tes bisa nggak? Ya, jangan malu-malu. Tes pilih gambar, habis itu bisa nggak? Ya, kalian tes aja. Udah? Dari coba belum? Bisa? Hah? Yang bener Lilo. Lilo lalu jin beda browser Rom. Udah. Saya pakai foto siapa ya di sini ya? Nikah. Nah, misalnya saya pakai foto nikah di kapal Otsi nih ya. Cak-caknya. Saya pilih gambar.
Kan dia pilihnya sisipkan dari URL, tapi dia nggak bisa ngupload. Oke, nanti kita lihat lah perbedaannya intinya. Pak, mana URL-nya? Nah, sebenarnya cara curangnya seperti ini. Konsentrasi. Konsentrasi lah. Cara curangnya, gambar ini saya copy, saya culik ibaratnya, taruh di Laragon, taruh di www, taruh di folder kita, KMS4A, WP konten, upload, tahun, bulan, paste. Saya namain dengan nama satu misalnya biar gampang. Ini nggak usah dipraktekin juga nggak masalah, sekedar tahu. Tapi ya mau nggak mau nanti si sub kontributor nanti perlu bikin post yang ada gambarnya di soal UTS tuh. Jadi triknya kayak gini, taruh gambar di lokasi upload. Jika sudah, kan alamatnya tuh WP konten upload gitu kayak gini ya. Nah, kalau kalian lihat tuh, strukturnya ini sama seperti ini. Nih, WP konten upload. Aduh, diganggu lagi Kiki tadi tuh. Nah, WP konten dia nggak nampil apa-apa di sini karena belum selesai. Berarti upload. Kok sebagai sumo kata kalian? Nah, lihat lengkap alamatnya. Upload tuh ternyata ada S. Ribet kata kalian ya. Ini konsepnya sama seperti yang saya tulis di tadi. Upload ada S 2024. Ya lengkap-lengkapin. Garis miring 2024-03 garis miring 1.jpg. Nah, nih dia gambarnya nih. Berarti ini adalah URL ya. Yang saya taruh tadi tuh di sini nih. Makanya saya bilang konsep dasar yang saya tulis di sini nih, ya nggak? Kalau kalian udah tahu paham konsep ini localhost adalah nih, Laragon adalah nih. Berarti kalau ada folder lagi gimana? Ya sama kayak nulis yang di mana tadi itu di sini tadi. Nah, inilah URL-nya. Tinggal kita sisipkan dari URL, paste. Dah, udah. Jadi ini triknya naruh gambar sebagai kontributor. Udah sampai ini? Lalu, atau perlu diulangi? Konsepnya sekali lagi, nih, berarti kan HTTP localhost garis miring 2324E garis miring KMS.A garis miring WP konten garis miring sama kayak gini persis, bedanya cuma garis miringnya lah, karena ada nama garis miring lagi 1.jpg. Kenapa saya rename 1.jpg ya biar gampang, nggak usah panjang-panjang lah. Itulah yang disisipkan dia dari URL. Pak, ngapain tidak baca upload langsung? Ya namanya kemampuannya ibaratnya masih kecil. Kalau sudah nih ya, kita udah ngelihat dia gambar atau hal-hal yang upload, dia harusnya dari URL. Intinya dia nggak boleh ngakses sama sekali resource-nya server. Jadi space server dia nggak boleh ganggu, kecuali teks. Nah, kalau sudah, di pengaturan post, dia bisa ngatur visibilitasnya langsung publik. Template ya kayak gini, URL-nya ini nggak bisa diganti sama dia. Intinya dia cuma ngelihat aja, oh mau dihapus bisa, kategori nggak bisa nambah. Nanti kita lihat perbedaannya sama ini. Tag bisa dia naruh. Tag ini semacam label. Nanti ada pembahasan lanjutannya. Gambar andalan nggak ada pula, nggak ada aksesnya. Kutipan, ringkasan, ya ringkasan ini saat orang searching apa tampilan dari sini. Kalau sudah ya, mungkin dia terbitkan nih. Sama kayak kalian pakai di tugas, publish atau terbitkan, oke? Tombolnya bukan terbitkan lagi, kirim untuk ditinjau. Nah, kirim untuk ditinjau. Nggak berubah. Apa yang terjadi? Konsentrasi. Kalau kalian ingat tadi,
Lihat ya, di sini ada W. Ini kan front end nih. Kalau kalian ingat yang sebelumnya yang saya tulis we am tuh, kan tampil ya. Oh enggak? Dianya enggak. Dia yang barusan bikin tadi tuh, Novianti pendiam sekali. Nggak maksudnya? Dia ada tulisan tertunda atau pending review. Kenapa? Nah, lihat, seorang editor atau seorang admin harus ikut membantunya untuk menerbitkan tulisan dia. Ibaratnya tadi pelanggan, yang saya bilang tadi pelanggan tuh ya mau mau ikut serta lah dia, tapi punya akses login, tapi terbatas, nggak bisa ngapa-ngapain selain itu. Cuma perlu akun dia, cuma ada akun. Yang ini naik kelas, ini anak magang di kita nih, di kantor berita kita ada anak magang. Anak magangnya kan kita belum tahu tulisannya kayak apa, ya coba tulis nanti ku cek dulu. Nah, yang tukang ngecek itu bisa disebut penyunting atau editor atau administrator, nanti kita tes. Nah, di sini saya loginnya admin, saya bisa ngeliat apa sih yang ditulis kayak Novianti ini misalnya. Saya ambil alih lah misalnya, saya ambil alih. Oh, tentang Umi ceritanya, bagus lah digambar kayak gini. Nah, dia udah selesai nih. Jadi seorang editor atau seorang kontributor itu yang bisa menerbitkan tulisannya. Jadi di sini nanti kalau kalian lihat masih 2 udah diterbitkan, sekarang jadi 3. Udah. Kapan makanya kayak gini? Role tuh ibaratnya role atau peranan. Ada namanya warrior, elite, dah, nggak usah tulis lagi, mythic, apa lagi, glory, hah? Dah. Kalau mau dienakin lagi kayak gitu nih. Dah kayak gitu aja. Jadi role-nya di permainan sebagai apa ya kayak gitulah di WordPress ini. Jadi dia saling membentuk. Kalau MM semua menang nggak dia? Lilo udah tahu, udah Lilo udah. Kalau MM semua menang nggak Lilo? Ngapa? Oh. Ada yang nggak tahu? Ada yang tahu? Nggak tahu semua ya? Apa yang maksud Bapak deh? Support, backtag, assassin, MM tuh nggak tahu semua. Wih, siapa itu tahu tuh? Siapa namanya? Ya malu-malu nih, siapa namanya? Lala. Oh, Nola. Nola ya. Apa ceritanya itu Nola? Pernah kamu main? Hah? Ya cepet banget. Nola sebagai apa di Mobile Legend? Mage, pakai apa? Hah? Apa tuh? Gift? Sabun? Iya. Bener-bener apa ya? Iya hero-nya. YVE lain gila namanya Neo. Neo.
bikin kotak-kotak tuh. Oh, bikin keramik deh. Oh lah, saya sih tidak tahu. Tapi pro player lah kayaknya. Pro player. Oh, list. Sip. Jadi gini maksudnya, kalau semuanya pakai Mac, apa yang terjadi di tim kamu si Nola? Menang. Oh, udah main nih kayaknya, dah. Iyalah kalau semuanya pakai Mage, pakai Chang'e, misalnya pakai YV kan tadi tuh, terus pakai siapa lagi Mac nih? Eudora, Aurora, terus pakai apa lagi? Nana, ha, Mac semua itu cuman nih. Hah? Menang, ngebantu. Lah tidak tahu tak berarti. Yang lainnya lah tahu belum sih intinya apa maksud saya nih? Intinya semua tuh dibagi jadi peran-peran maksudnya. Lah, oh, yang saling membantu demi mencapai keinginan. Bukan, demi mencapai kemenangan, ya. Nah, ujung-ujungnya di WordPress itu ada role-role-nya juga. Tapi bukan yang ini Cak, untuk memancing kalian aja di Mobile Legends ya. Jadi ada peranan pelanggan, kontributor, author, editor, administrator. Satu lagi ada namanya super administrator. Ada tapinya, hanya khusus untuk web yang beberapa, ya. Kita skip yang ini. Nah, konsentrasi karena ujung-ujungnya role ini pun nanti akan berguna saat kita coding plugin nanti. Konsentrasi yang mau saya bilang, role kedua adalah kontributor. Kalau kita analogikan, ini adalah anak magang, di mana anak magangnya kita kasih kepercayaan untuk dia nulis konten di web kita. Ada tapinya, karena kami lagi magang katanya, ku tengok dulu oh, hasil yang kau bikin, kita lihat, makanya butuh seorang editor atau administrator untuk menyuntingnya tadi. Oh, kalau layak udah publish. Ada tapinya nih. Kalau kalian lihat tadi itu kan dia ini sunting agi pacak deh ngotak-atik selama statusnya masih pending. Masih bisa direvisi. Ada tapinya. Tadi kan udah diterbit kan. Saya buka lagi. Hah, mana tombol editku tadi tuh katanya. Nggak ada lagi. Jadi kalau udah terbit dia nggak punya hak lagi. Udah. Kan tadi udah diambil alih kan. Nah, diambil alih lah diterbitkan dia nggak ada hak lagi. Udah berarti udah miliknya milik dia emang coba-coba. Nah, jadi yang kontributor ini dia bisa nulis post, tapi dia hanya ya ibaratnya kontribusinya apa. Kalau layak baru dipublikasikan, baru orang bisa ngecek. Kalau enggak cuma aja di situ aja. Dia nggak bisa ganggu-ganggu lagi. Nah, sama kayak gini. Walaupun penulis aslinya ada, dia nggak bisa ngotak-atik. Terus kalau mau ngupload, dia harus dipakai URL. Nah, jadi kalian jangan lupa nanti ada pengguna kontributor, gambarnya itu upload dari URL. Nah, kalau udah, dia bisa komennya, ya ngelihat komen, tapi dia nggak bisa ngotak-atiknya. Komentar post dia, paling dia bisa ngotak-atik. Profilnya sama kayak tadi, sama kayak pelanggan, peralatan nggak ada apa-apa tampilnya. Dah, kita ke tingkatan selanjutnya. Tadi kan magang, anak magang, udah nih anak magang. Ke autor atau penulis. Berarti saya gantinya dari ini lagi. Nah, jadi saya ke pengguna, coba ini saya naikin role-nya. Tapi sekali lagi untuk UTS, jangan satu pengguna diganti-ganti ya, bikin penggunanya dengan role itu. Kalau ini kan saya ganti-ganti. Kenapa? Untuk latihan. Kalau untuk UTS, bikin dengan role-role yang berbeda. Nah, udah saya update, saya reload lagi, reload. Nah, bedanya apa? Sekarang ada akses ke media. Jadi, role selanjutnya adalah author atau penulis. Sama sih menunya. Kita lihat bisa ngapain. Dia, sekarang udah bisa nih nyuntingnya. Kalau tadi kan nggak ada hak, kalau udah publish nggak ada hak nyunting-nyunting kan. Dia bisa lagi ngedit nih tulisan dia. Oh, aku ambil alih lagi itu dia bandel dia bisa nambah. Bukan Umi nih, Novi katanya. Dia ada salah. Novi. Pokoknya lah mantep lah udah persetujuan. Nah, dia bisa langsung ngupdate. Bedanya itu. Terus kalau kita lihat ya, gambar
Kalau kalian lihat tadi pakai URL kan, sekarang kita bisa ngupload. Pengguna yang ini udah bisa ngupload, bukan hanya dari URL. Jadi kalau saya punya gambar, saya nggak perlu lagi naruh di sini. Nah, aja saya pakai foto, kita foto siapa, Angelina lah ya, taruh sini. Nah, udah bisa ngupload, main drag. Tinggal diperbarui, nggak perlu ditinjau-tinjau, sehingga hasilnya Novianti pendiam sekali akan ada keluar ini dan ini. Udah ya. Oh, berarti skillnya semakin meningkat, Pak. Iya, lah naik level. Ibaratnya tadi anak magang, ini kita udah percaya ke dia, karyawan kita. Dia bisa langsung ngasih posnya langsung terbit. Ya kenapa? Karena udah berhasil magangnya. Oh lala, pula percaya lah dia lah. Hasilnya lah bagus katanya. Ya kalian bisa bikin seperti itu. Nah, bedanya apa? Bedanya dia sudah ada akses ke media. Terus di post ini pun dia bisa ngatur-ngatur kapan mau terbit. Bisa dijadwalkan sama dia. Aduh, sebenarnya lame lah bikin, kata kalian. Cak kemarin tuh. Pak pula lame lah bikin tugasnya, kata kalian. Cuma baru ku kirim baik ya Bapak. Tahu kalian ngatur dari sini, dari bulan Januari misalnya. Tanggal 1 Januari 2024 ya Cak ya. Lah, bisa diatur seperti itu. Ye, kata Rifki, berarti aku udah telat lagi, kata Rifki. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, bisa dijadwalkan tertanggal seolah-olah kayak gini. Tinggal perbarui. Nah, tanggalnya dari 1 Januari itu nanti tuh. Dia di paling bawah. Yang terbaru kan teratas. Dia udah paling bawah 1 Januari. Oh, bisa diatur kata-kata. Ya, jawabannya bisa. Bisa ke depan juga. Bisa diatur belakang, bisa diatur sekarang, bisa diatur ke depan. Nah, penulis bisa diatur seperti itu. Udah? Nah, terus apa? Kategori dia sama, nggak bisa nambah. Tag, tag bisa. Tag itu untuk label atau pencarian. Gambar andalan bisa dia ngupload gambar. Pilih. Nah, gambar andalan. Entah foto siapa, pokok pakai lah ya. Mana nih, tetapkan. Nah, terus CSS-nya, ringkasan misalnya, dan seterusnya perbarui. Coba saya cek lagi, reload. Fotonya udah muncul. Saya kecilin dulu. Dia ada di bawah ini. Novianti pendiam sekali, itu gambar andalannya. Lah, oke. Jadi dia udah bisa nulis. Jadi ibaratnya author atau penulis itu adalah anak magang yang sudah naik level, jadi karyawan. Lanjut ya sekarang ya. Kalau kita lihat lagi, sekarang sudah ada, dia bisa ngeliat yang dia, bisa nyunting, bisa edit, bisa hapus. Yang admin, dia nggak bisa ganggu. Nah, media sekarang dia sudah bisa ngakses, oh media-media yang diupload tadi ini. Tapi yang diupload yang tadi ya, yang oleh dia. Nambah baru bisa. Sama lah ini dengan kontributor tadi. Nah, kelanjutannya kita ganti lagi ke editor atau penyunting. Sekali lagi untuk UTS, jangan cuma sekedar ganti-ganti gitu ya, bikin akunnya dengan beda-beda role. Kalau sudah diperbarui, editor ini adalah tangan kanannya admin. Ya, dia ibaratnya bisa ngelihat post, bikin post juga bisa, ngedit orang lain pun bisa, ngedit yang admin pun bisa. Ya ibaratnya benar-benar tangan kanan. Aksesnya akses ke media juga udah. Bedanya apa? Halaman juga bisa. Dia nggak bisa ganti-ganti tema. Jadi masih lebih rendah dari admin. Kalau bedanya kiri kanan kayak gini nih. Nih, mana nih? Nih. Nih. Kecilin dulu. Nah, jadi di sini ada post sama post. Media sama, tampilan dia nggak bisa ganti. Halaman ada, plugin nggak ada dia, dan seterusnya. Nah, pada intinya dia mirip dengan admin, tapi dia profilnya sendiri, dia cuma bisa ganti-ganti profil dia, nggak ada profil orang lain. Halaman, dia bisa nambah halaman baru untuk menu-menu itu, jadi dia bisa bikin. Ya, media bisa ngupload, ya post juga dia bisa ganti yang lain, intinya itu. Tangan kanan admin.
nggak usah saya coba lah ya. Terakhir sih adminnya, kalau mau disamain ya tinggal pilih admin. Nah, sampai ini kelar pembahasan tentang role. Ada pertanyaan nggak sampai ini dulu? Tinggal kalian coba nanti. Pada intinya sekali lagi, editor itu adalah tangan kanannya admin. Apa yang dia nggak ada, Pak? Ganti-ganti tampilan webnya. Itu dia nggak ada. Yang dibilang ganti seperti ini. Lihat Pak ya, tampilan. Kalau kalian ingat, tampilan web saya tadi adalah kayak wordpress.com. Ini ya. Tapi dia bisa ganti admin. Ganti tinggal reload. Semudah itu ganti webnya. Hah, lah berubah layoutnya kata kalian. Tinggal saya pilih lagi. Aktifkan yang ini. Tinggal saya dulu. Oh, lah berubah pulih. Gampang. G kata kalian. Padahal sekali gawe ya, tapi tampilan tuh bisa diganti-ganti. Ibaratnya ini skinnya, skin hero. Oh, di now. Enggak sih maksudnya deh. Ini dia hero itu sampai, tapi skinnya beda-beda baju. Nah, inilah sama kayak webnya. Webnya kita satu, tapi bisa diganti-ganti. Nah, ini gambarannya ya. Jadi nanti ada pembahasan khusus tema. Ini cuma sekedar untuk penjelasannya. Jadi si admin bisa ganti-ganti tampilan. Si editor atau penyunting dia nggak ada ganti-ganti tampilan. Nggak ada aksesnya. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut. Login sudah, ngubah profil baru, password sudah, nambah user baru sudah, role-nya sudah. Nah, role itu nanti punya capabilities. Capabilities itu baru kita bahas saat bikin plugin nanti. Jadi ini habis UTS. Sementara jangan dipusingin, sekedar tahu dulu. Terus ada post. Post tadi udah disampaikan sekilas. Nah, terakhir pembahasan di pengaturan nih. Harusnya ini sama. Ubah sudah, pesanan sudah, aplikasi yang banyak satu aplikasi bisa multi user sudah, sama lah kayak kita WordPress barusan tadi. Yang saya tunjukin jari-jari ini, ya ini kan, yang saya yang banyaknya. Pengaturan terakhir, habis itu pulang. Cepatlah kata kalian, pengaturannya yang agak lama. Nah, kita bahas nih. Konsentrasi, ya sekedar tahu juga sih ini. Pengaturan adanya di administrator. Di editor nggak ada, berarti ini udah selesai, saya close. Oke. Pengaturan. Oh, yang sumo tadi ada di sini Pak. Oh, nggak sebagai sumo lagi. Novianti anak yang cantik. Nah, dia ada keluar Novianti anak yang cantik segala macam tuh nanti tulisan itu. Jadi bukan perjalanan sebagai sumo lagi di sini nanti keluarnya. Oke. Oh, berarti gantinya di sini. Iya. Jadi tidak usah nginstal baru cuma gara-gara judul webnya salah. Cukup kita ganti di pengaturan umum. Sudah? Slogannya sama dengan tagline-nya. Ya tinggal kita isi. Kalau cantik, ya anak mama. Lah. Dah, dua ini aja dulu. Simpan. Ada di soal UTS nanti. Ada judul situs, slogan ada di soal UTS. Tapi tenang, tidak saya sulit-sulitin. Kayak kampus Atmaluhur, ISB Atmaluhur, misalnya kampus kompetensi, misalnya slogannya. Contohnya si Lilo, SPBU apa gitu. Mulai dari nol ya, slogannya kayak gitu. Dah. Reload, apa keluar? Dia keluar apa? Nah, jawabannya ini slogan atau moto atau tagline itu tergantung temanya. Nanti kita akan bahas spesial tema. Di sini, Pak, tulisan tadi itu mana? Kalau cuma ada di title-nya, tapi nggak ada di tampilan ini. Ya, itu bisa aja tergantung temanya nanti. Kita skip aja dulu nih, karena belum bahas tema pengaturan. Pak, alamat saya, oh sama kayak gini ya Pak ya. Kalau saya mau ganti, ya dari sini gantinya. Kalau mau ganti, foldernya kita udah mau ganti nih misalnya. Gantinya dari sini. Tapi memang kadang ada pengaturan yang berbeda lagi dia. Ya, khususnya di CSS. Tapi kalau mau ganti alamat, di sini. Gantinya, kalian tidak usah coba ya, saya aja ya, daripada yang kalian berantakan. KMS 4B, saya jadiin. A ke B, udah beda kan? Saya tinggal simpan. Not found tiba-tiba. Kenapa? Ya tadi itu kan A.
Ada nggak sekarang folder B? Berarti folder B-nya harus saya kasih rename. Sekarang saya reload. Cacanya itu tuh untuk gantinya yang saya bilang tadi. Nah, ini saya enter. Hore, Novianti yang cantik keluar lagi. Nah, misalnya seperti itu kan. Ada tapinya. Ini masih ada. Kalau kalian ingat, tadi ada saya upload foto. Oh, masih ada juga dia. Udah aman lah berarti. Ya, foto-foto siapa jangan heran ya. Saya lanjutin lagi. Nah, karena ini udah B, berarti saya loginnya ke yang B. Admin, passwordnya tape dari itu. Dersi. Oh iya, udah ganti Tamara. Siapa yang nyebut Tamara tadi? Hah, Dersi yo? Wih, Dersi ingat dapat amal ibadah Dersi ini. Dersi. Tahu passwordnya. Tamara. Sip, kita lanjut. Dah, berhasil login lagi. Pak, berarti Paca ganti folder atau namanya jadi ini? Paca. Itu contohnya tadi tuh. Nah, gantinya dari sini. Nah, nanti hosting pun kita gantinya dari sini nih. Ada tapinya. Kalau sesuatu hal yang dia sifatnya nyimpan di database, ya ini biasanya nggak ganti semua. Jadi ada yang nggak tampil ya kita mesti ganti lagi nanti. Yang sisanya maksudnya nggak semuanya. Ada nggak yang gitu? Ada tetap. Nanti kita kelihatnya di saat hosting nanti. Tapi jawabannya bisa nggak diganti? Itu kan cuma saya ganti A ke B. Jawabannya bisa. Tetap jalan nggak? Jalan. Ini contohnya. Berarti gantinya dari pengaturan alamat situs dan alamat URL. Nah, kalau sudah emailnya bisa diganti juga. Nah, keanggotaan ini tergantung. Kalau web kalian udah gede, boleh kalian centang. Tujuannya untuk apa? Kayak gini. Ada web tutorial Atmaluhur ID. Di mana web ini udah lama nih, kakak-kakak kelas kalian yang isi. Banyak isi ya. Mereka daripada saya siko daftarin kan, ya mereka mending daftarin sendiri. Nanti mereka posting. Nah, ceritanya yang postingnya ya kalau saya tinggal setujui aja. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Ya konsep web kayak gini yang contohnya orang bisa daftar. Nah, nanti halaman login kalian tuh selama belum diaktifkan pengaturan daftar tuh ini nih belum ada nih. Ya, jadi dia harus mendaftar baru bisa pakai dulu. Caranya kayak gitu. Nah, jadi biar Rika daftar sendiri lah, nanti saya tinggal allow setujui atau tolak. Nah, berarti kita aktifkan di sini. Sekarang sebagai siapa dia? Alah, daripada aku ganti siko-siko, mending langsung ke kontributor kata-kata. Perlu saya tinjau dulu baru ini publish. Ya berarti di kontributor. Oh, enggak apa-apa lah. Dia bisa nulis langsung lah, berarti saya atur penulis. Jadi yang ini saling terhubung. Oke. Gambarannya gitu. Kalau web kalian udah banyak pengguna atau diperuntukkan untuk banyak pengguna. Kalau sendiri sih tidak usah ini daftarin. Nanti tiba-tiba ada bot yang daftar. Kalau sudah basah bisa diganti. Nah, waktu kita adalah UTC plus 7. Tanggal 25, jamnya masih jam 2. Nah, jam kita 9. Berarti ininya ganti UTC plus 7. Ya, lokasi kita UTC plus 7 ya. Nah, bentuk waktunya. Oh, Kunak ada DMY misalnya. DMY D garis miring M garis miring Y HIS misalnya. Itu adalah yang PHP punya. Ini nih format date, D itu kan tanggal, 2 digit tanggal, 2 digit bulan, 4 digit tahun. H gede IS itu ngaruh tuh besar kecil loh. Jadi itu ada di PHP untuk pengaturan bentuk tanggalnya kayak gini. Dah, nanti dia jadi ujung-ujungnya ini nggak dipakai pun nggak masalah. Hari Minggu dimulai dari apa? Biasanya untuk kalender nih. Jadi dia kalendernya tampilnya hari apa? Simpan. Itu pengaturan yang umum. Nanti ujung-ujungnya jadi, nah ini B nih, B. Novianti udah Maret 25. Tuh yang diketik tadi. Nah, kolom komentar. Dah. Nah, selesai. Itu pengaturan umum. Kira-kira ada yang mau ditanyain? Kita lanjut kalau nggak ada. Pengaturan menulis. Nah, ini. Kalau kalian ingat tadi,
Kok saya nggak ada milih apa-apa, tulisannya ada tulisan tak berkategori. Saya back lagi. Ini Novianti anak yang cantik. Halo dunia. Kok tak berkategori? Nah, ceritanya dari sini nih. Jadi kalau kita aturnya tak berkategori, dia jadi tak berkategori. Kalau kita atur postnya, misalnya saya bikin kategori baru di sini, berita misalnya, berita cuaca. Misalnya, saya tinggal tambah kategori baru, saya tinggal atur pengaturannya ke berita, saya simpan. Saya sama kayak tadi aktivitasnya, nambah post baru. Saya ketik hari ini panas, besok apalagi. Kemarin kiao kata kalian. Kan sama cara pakai terbitkan, terbitkan. Tapi kalau kalian ingat tadi saya nggak ada nyimpen milih-milih kategori. Saya reload. Hari ini panas. Kemarin kiao katanya. Ada berita. Nah, jadi kategori standarnya tadi untuk ya maunya masuknya kamar yang di mana. Kenapa? Kalau kita klik berita, nanti semuanya tampil berita, ya kategori berita tampil berita-beritanya. Nah, ini kan baru satu nih, karena memang baru satu terkait berita. Nah, ini nih kapan nih? Lebih enak contohnya kalau kalian lagi healing, healing cerita berita, cerita healing semua. Lagu kesukaan, lagu semua nanti. Sama kayak film-film, layar kaca 21, genrenya apa? Horor misalnya, horor semua. Nah, konsepnya kayak gini. Jadi filternya lebih enak. Kalau ada kategori. Lanjut lagi ya. Berarti pengaturan menulis di kategori. Bisa diatur di sini. Format post bawaan, intinya kalau kita nggak nentuin kategori, dia maksudnya di sini langsung otomatis. Nah, format post bawaan ini biasanya nggak diatur ya, tergantung peruntukan web kalian maunya apa. Biasanya standar aja. Ini kalau mau via email, postnya mesti masukin user password emailnya. Ya skip aja yang ini, tidak disarankan. Kenapa? Bocor WordPress, ya intinya bocor juga. Skip, simpan. Kalau udah membaca, ini cara orang membaca apa yang tampilnya. Kalau kalian lihat tadi post yang paling baru paling atas, berarti dia dari sini. Nah, kalau mau ganti cuma halaman tertentu, ya pilihnya dari sini. Oke, atau dari post, karena yang tadi itu cakep, misalnya saya pilih halaman post, ini aja halaman nih nggak bisa dia karena pilih halaman, kita bukan dari post. Post terbaru 10 paling banyak. Kalau ada yang lebih dari 10, dia ada older post tulisannya atau newer post. Udah, mau kutipan atau pers penuh. Kutipan tadi itu ringkasan misalnya, kutipan hanya tampilnya separuh. Mesin Google-nya perlu tampil nggak kayak Bing segala macam tuh. Kalau perlu ya jangan dihalangi. Harusnya nggak ada yang spesifik. Yang intinya di sini adalah tampilan beranda tuh mau dari post atau dari halaman. Nanti selebihnya kalau udah kita pelajari tema, dia akan milih di halaman ini. Ya, nanti kita skip. Ini belum diskusi. Ini sama kayak web kalian. Kalau web kalian udah gede, kan banyak orang tuh yang komen tuh. Nah, apa syarat-syaratnya? Oh, dia harus terdaftar dan harus login ya kayak pelanggan tadi tuh. Harus pelanggan login punya akun baru bisa komen misalnya. Kenapa? Yang tadi tuh siapapun bisa komen nanti jadinya. Hari ini panas. Oh, yuk kita ngapain? Misalnya kita ke pantai, misalnya kata gitu. Nah, siapa ini? Nah, kita nggak tahu kayak gitu ya. Jadi kita harus dia minta login dulu. Terus pengaturan lanjutnya bisa kalian di sini harus disetujui secara manual dulu baru bisa tampil. Itu bisa juga kalau web kalian sekali lagi udah online dan banyak pengunjungnya. Ya, jadi selama masih kita lokal host ini nggak terlalu berfungsi. Nanti pada intinya kalian tinggal jam terbang aja ini. Oh, udah enak orang nih baca komen di postku. Saya tutup komennya, berarti nonaktifkan, izinkan orang mengirim komentar. Dah, selebihnya itu. Media, kalau kalian ingat tadi saya ngupload fotonya udah berapa? 3, 2. Yang jawab 2 tadi siapa? Hebat Lilo nih. Lilo.
Oh, 8 tahun dia tahu masalah Lilo ya, tahu foto baru diupload. Kalau yang tadi kan saya cara curang tadi itu. Nah, yang diupload beneran dua. Tapi kalau kalian lihat, hah banyak apa kata kalian? Nah, ngapain sebanyak ini kata kalian kan? Ada yang tahu nggak kenapa? Oh tergantung. Kalau cantik dia banyak-banyak. Ya, kakek bunsin dia banyak lah. Buk- bukan, jawabannya ini. Jadi, kalau ukuran fotonya atau dimensinya melewati ambang batas, dia akan crop otomatis dengan lebar atau tinggi 150 dengan 300 atau dengan 1024. Jadi kalau lebih dari itu dia yang menyesuaikan. Kita lihat. Aslinya Ajeli ini berapa dimensinya? Ada 1000 lebih, 1200. Berarti nanti ada ukuran 300, 150, ukuran 768. Nah, yang lainnya 1024 tuh. Dia akan nyesuaikan otomatis crop kayak gitu. Jadi pengaturannya dari sini. Pak terlalu besar, mode hemat kalian 50 kalian atur misalnya. 50 boleh. Ya jadi semakin kecil ya ibaratnya gini konsepnya. Yang ini 150, oh dia inilah foto ukurannya 5,89. Lebih gede dari itu 16. Sehingga akan jauh lebih cepat loadingnya jika menggunakan yang thumbnail ini. Oke, makin gede kan? Nah, makin gede yang ini 397. Ya, loadingnya dia tinggal ngeklik foto yang miniatur atau thumbnail ini, nanti untuk nampilin yang foto aslinya. Lah, konsepnya seperti itu. Jadi, untuk kecepatan akses biasanya diatur dari sini. Oke. Organisir ada tanggal bulan tahun ya ini tadi kenapa ada tanggal bulan tahunnya Pak ada 2024 03 dari sini ngaturnya. WordPress itu ya terkenalnya WP konten dan ada bulan ada tahun seperti ini. Dah terakhir permaling. Nah permaling ini pun ada keluar di UTS. Jadi nanti ada saya minta strukturnya seperti ini ya. Maksudnya apa? Nih kalian lihat ya. Jadi prakteknya nanti ada tulisan seperti ini lebih gampang nih ditemui mesin pencari. Lihat ya, tulisannya hari ini panas, besok apa lagi. Orang nyari tulisan panas, salah satu web kalian tuh nyantol di mesin pencari nanti. Ada tapinya. Kalau kita set ke P, ada tulisan seperti ini. Saya simpan. Sebelumnya ini yang kita linknya. Tulisan panas-panas tadi. Panas lagi saya klik, klik. P22. Mana tadi? Yang ini hari ini panas, besok apa lagi? Ya, beda. Untuk kita simple seperti ini. Bisa nggak tetap dicari kontennya? Tetap bisa, tapi secara URL friendly-nya bentuknya seperti ini, ada garis miring, sehingga lebih memudahkan mesin mencari untuk mengindeksnya. Nah, ke depan pengaturan pembalingnya ya tergantung yang saya minta di soal ya, jadi kalian tentuin dari sini. Oke, pilihannya sudah ada kok, tinggal kalian pilih. Pak, pun balik kayak tadi, itu nama tulisan atau arsip kayak gini boleh. Ya intinya pilih aja. Oke, ini, oh saya mau yang inilah Pak, simple Pak, sehingga kalau mau nge-share lebih cepat kata kalian, boleh juga. Tanya P sama dengan berapa. Dah konsepnya seperti itu. Jadi bisa diatur linknya tanpa perlu kita ngetik ulang. Nah linknya dia udah bisa kita atur sendiri. Terakhirnya privasi. Udah privasi ini sendiri jawabannya tergantung. Kalau di web luar ada hukum internasionalnya dia harus ada halaman pernyataan privasi. Kami tidak mengumpulkan data Anda untuk dijual belikan, misalnya kayak gitu. Kami menggunakan cookies untuk kecepatan akses dan seterusnya. Nah, dia sudah ada nyontohin kayak gini. Jadi ini jawabannya tergantung nih, tergantung webnya. Kalau mau contoh dia sudah ada seperti ini. Udah sih, kayak Stack Overflow. Stack Overflow. Kalau kalian baru mengunjungi, nanti dia nanya, boleh nggak ini katanya nyimpan kayak gini nih, accept all cookies dan semacam. Apa kebijakan privasinya misalnya? Jadi cookie policy. Nah kayak gini, dia ada apa yang kami kumpulkan website kami ini untuk apa? Ada sama konsepnya kayak halaman privasi di WordPress ini. Kalau di kita kan, alah orang mana kena lah kata kita ya. Tapi kalau udah masuk ya internasional biasanya butuh kayak gini.
Kami butuhnya nyimpan apa, digunakan untuk apa, dan segala macam. Ya. Sampai ini ada pertanyaan? Karena pembahasan kita udah sampai pengaturan. Dak, dak, lah. Panjang G Pak kata kalian durasi hari ini, ya nggak? Nah, tau ngapa lah, nanti gini. Kita kan ada libur 1 kali tuh. Kapan mau kuliah pengganti? Hah? Dan yang lebih pentingnya ini, mau kayak yang sebelumnya itu apa mau kayak begini? Sebelumnya itu gini nih, yang saya kasih ini URL-nya, YouTube-nya, tinggal kalian coba dari sini. Kebayang nggak maksudnya? Kalau yang konsep hari ini kan kita udah hadir di kelas nih, ya kalian yang tahu maksudnya. Nah, kalian yang tahu maksudnya plus minusnya. Kalau yang sebelumnya itu kalian bisa ngulang-ngulang, nggak ngantuk, kelak lanjut lagi lah kata kalian gitu. Kalau yang hari ini ngantuk ya tidak ikut ujung-ujungnya. Nah, maksudnya penawarannya itu mau kayak yang sebelumnya ada videonya dengan seringkas-ringkasnya dan secepat-cepat. Tapi tidak cepat juga lah video kemarin itu saya bikin dengan santai. Tapi durasinya nggak terlalu lama juga. Kalau yang ini pasti dari jam 8 sampai hampir jam 10 lah, 2 jam. Apa tuh? Tunggu. Mana ya videonya ya? Ngapain itu ada buku tuh? Saya pun lagi ngeliat tuh. Hmm. 30 menit doang tuh, jauh. Oh, enggak, gambarannya gini. Kalau nih kalian bisa post gambarannya ya. Kalau gambarannya kuliah pengganti offline yang ke lab, ya mau nggak mau kalian harus dandan kayak gitu tuh. Maksudnya penawarannya mau online tonton YouTube kayak pertemuan dua atau mau offline ke kampus kayak yang hari ini. Ah, mau itu dulu. Online. Coba online mana? Online berapa? Nah, kayaknya menang ya keputusannya mayoritas ini. Kapan? Hah? Jangan hari raya, udah lah orang hari raya libur. Kalian udah tahu belum kapan libur ya? Kapan? 3 April. Hari raya agak lama. Nah karena online ya sebenarnya saya yang penting kalian ngumpulin dalam 1 minggu saya nanti tentuin kapan. Saat lagi libur dot masalah nggak kalian ini? Saat kalian santai-santai itu. Karena sekali lagi sebenarnya ada di YouTube kita tidak harus meluangkan waktu, ada durasinya aja. Kapan? Kapan? Tanggal 1 ya, Cak. 1 itu pun kita kuliah gitu kan. Nah, Cak-caknya langsung di kuliah. Tanggal 2 Cak ya. Hah? Nah, lagi masuk. Tanggal 3 lah libur kan. Nah, maksud saya kalian ngerjain itu terserah kapan Cak-caknya kuliah bergantinya tanggal itu. Kapan? Kalian bisa kerjain saat lah libur maksud saya itu. Waktunya saja yang di kampusnya. Bebas loh. Cak-caknya hari Sabtu loh. 30 Maret 2024 online jamnya 08.00 lah cak-caknya ya. Nah, tapi nanti di luar waktu Nah, gambarannya gini nih. Coba dengerin, biar tidak ada dusta di antara kita. Lihat ya. Kan ceritanya 30 Maret tuh, pura-puranya mau kuliah berganti. Bukan pura-pura, emang saya jadwalin nanti di BAK ada kuliah berganti tanggal itu kan. Nah, gambarannya gini.
Nanti kalian tanggal 1 tuh kan ada ketemu lagi belum libur. Nah, kelanjutannya gini, kalau tanggal 1 ini berarti paling telatnya adalah tanggal 7 kan ngumpulin ya. Biar nggak ganggu yang ini, berarti saya nanti walaupun mulainya ini ya, antara ini, tanggal 14 ya. Tapi Imlek, apa tadi Lebaran katanya si Lilo. Kapan Lebarannya Lilo? Nah, Agi Lebaran, berarti tanggal 21 masuknya kapan kita? Ya adalah 21 lah, Wak, paling lamanya nih, Wak. Yang untuk ini paling lama tugas di tanggal 20 tunggu. Kan ceritanya mana tadi, Dok? Tunggu. Ini kan tanggal 1 kita masih kuliah. Kalian libur sampai tanggal 20. Berarti 22 kan masuk. Nah, berarti 21 April. Hari Minggu. Jamnya 10.30. Nah, kurang lebih gitu. Ada? Jadi nggak ganggu kalian maksudnya. Yang khusus yang itu ngumpulinnya nanti. Oh, lah, ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak. Hati-hati di jalan, jangan lupa tetap rajin belajar. Tugasnya kerjain, untuk konten UTS-nya lah jadi ngumpulin. Ngumpulin tuh maksudnya kalian ngumpulin dulu. Bukan ngumpulin ke saya ya, ngumpulin kalian koleksi-koleksinya. Kayak Lilo tuh mau pulang kampung tuh misalnya. Nah, dokumentasiin kegiatannya. Kayak tanggal 29. Tanggal 29. Mana tanggal 29? Berarti kamu izin. Jangan lupa kabarin saya kalau berhalangan hadir. Bukan hanya untuk Lilo ya, yang berhalangan hadir, kabari ke saya. Iyalah kabarin. Kabarin tiap minggu itu kan kita kuliah hari Senin. Kalau berhalangan hadir kabarin. Oh, Adam ada sekali lagi. Adam, Real, Sukma, Syakina, Taufik, Vincent nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan lagi? Nah, kalau nggak ada, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Jangan lupa ngerjain tugas tadi ya. Harusnya udah 3. Oke, hati-hati di jalan. Selamat pagi dan salam budi luhur. Dadah. Boleh pulang, hati-hati. Ya, tetap semangat, tidak usah sedih.